Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali dalam RHI Renungan hari ini bersama saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, kenapa kalau ada anak ketika ujian kemudian nyontek dan ketahuan, kemudian ditanya, kenapa kamu nyontek? Ya, saya terpaksa melakukannya karena tadi malam tidak sempat belajar, karena kurang enak badan, karena ada anggota keluarga yang sakit. Kenapa, saudara? Ketika ada orang misalnya nyopet, ya, lalu ketahuan, kemudian ditangkap dan ditanya, lalu dia menjawab, saya terpaksa melakukannya karena istri saya sedang hamil, karena sedang butuh duit, karena. Terpaksa melakukannya. Mengapa? Si pelajar mengatakan terpaksa melakukannya. Si pencuri mengatakan terpaksa melakukannya. Kenapa? Ketika ada, orang yang naik mobil, kemudian dia bawa penumpang, kemudian dia ngebut, di sini ya. Kemudian kecelakaan, dan ada beberapa yang parah bahkan meninggal. Si sopir ini ketika ditanya, ya saya terpaksa melakukannya karena saya kejar setoran, Pak. Terpaksa. Kenapa? Karena orang membutuhkan legitimasi pembenaran untuk kesalahan yang dilakukan. Lalu dia mengatakan terpaksa ini, terpaksa itu, terpaksa. Tapi yang benar bukan terpaksa. Yang benar adalah pilihan, dan dia gagal mengendalikan keinginan. Keinginan untuk jalan pintas, keinginan untuk dapat nilai yang tanpa susah-susah berpikir, keinginan untuk dapat uang, keinginan untuk mengorbankan orang lain, dan seterusnya. Gagal mengendalikan keinginan, lalu berlindung di balik kata terpaksa. Saudara, saat ini saya angkat tema ini, bagaimana kita bisa mengendalikan keinginan. Mengendalikan keinginan, tentu keinginan yang tidak bagus, ya, bahkan mengutamakan kebutuhan, karena keinginan meskipun tampaknya bagus, itu belum tentu benar-benar menjadi kebutuhan. Mengendalikan keinginan, ini akan kita bahas berdasarkan firman Tuhan. Siapkan hatimu, dan saya percaya ini akan menjadi berkat buat kita semua, saudara. Saudara, saya akan mengajak kita membuka firman Tuhan di dalam Alkitab, di kitab surat Yakobus. Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayat 14 dan 15. Yakobus pasal 1 ayat 14 dan 15. Yang demikian sabdanya. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Yakobus 1 ayat 14 dan 15. Saya akan baca ulang ya. 14-15, sedikit lebih cepat. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Yakobus 1 ayat 14 dan 15.
Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, keinginan dan kebutuhan serupa tapi tak sama. Saya tidak punya baju seragam dan bajunya harus ganti. Ini misalnya anak sekolah. Nah, itu jelas kebutuhan. Tapi kalau saya ingin HP baru, itu keinginan. Kenapa? Karena sudah punya HP. Hanya butuh yang baru karena katanya lebih canggih, katanya lebih asik, katanya macam-macam, katanya. Itu keinginan. Nah, pengen punya seragam karena memang harus ganti seragam, itu kebutuhan. Itu bukan keinginan, itu kebutuhan yang harus dipenuhi. Makan itu kebutuhan. Tapi kalau makan enak-enak di restoran itu keinginan. Banyak orang beriman itu hidupnya dipimpin oleh keinginan dan bukan kebutuhan. Mestinya kita bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Saudara yang jadi koruptor itu bukan orang-orang yang kekurangan makan. Itu bukan orang-orang yang nggak punya latar belakang agama. Itu bukan orang-orang yang kemudian bodoh. Enggak, mereka orang-orang pandai. Bahkan mereka kadang malah memiliki nilai agama yang bagus. Tapi kenapa menjadi koruptor? Kenapa merugikan banyak orang? Ya, jawabnya sederhana. Karena gagal mengendalikan keinginan. Saudara, gagal mengendalikan keinginan. Oleh sebab itu, Yakobus memberi catatan penting di surat Yakobus 1 ayat 14 dan 15. Dikatakan dengan tegas, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Keinginan itu menyeret, memikat, mempengaruhi, mengikat dan mempengaruhi sehingga tidak punya daya nalar yang jernih. Saudara, kalau kita tidak membiasakan untuk mengendalikan keinginan, maka kita akan mudah terseret olehnya dan akhirnya dikatakan pada ayat yang ke-15, dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Keinginan itu belum berdosa, meskipun itu sudah gak benar. Tapi kalau itu nanti pada saatnya dilakukan, dibuahi, melahirkan dosa. Itu, saudara. Oleh sebab itu, saya mengajak kita untuk mengendalikan keinginan. Mengendalikan keinginan. Saya dan istri jalan-jalan ke sebuah mall. Dan saya bilang, mau belanja apa? Enggak. Oke. Deal? Enggak? Ya enggak. Oke. Lalu jalan-jalan, lihat. Ini. Ya tapi kita kan enggak akan beli itu, toh. Kita masih punya, meskipun tidak bagus di rumah. Istri saya memahami. Kami belajar untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ya tapi kita butuh. Ya tapi tidak sekarang, toh. Karena sekarang ini kita sedang begini. Membedakan kebutuhan dan keinginan. Kadang-kadang keinginan, tapi kita merasa itu kebutuhan, itu parah. Nggak bisa membedakan, itu parah. Nah, oleh sebab itu disebutkan di sini, hendaknya orang mengendalikan keinginan. Karena setiap orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Kalau tidak mampu mengendalikan, dicobai oleh keinginan sendiri, dan itu berbahaya. Dan dosa menurut pengalaman di Alkitab, itu kadang memang mulai dengan mata. Raja Daud sudah punya banyak selir, istri dan banyak selir. Kurang? Ya mestinya tidak. Dia raja. Tapi ketika dia jalan-jalan di beteng kerajaannya, dan dia menemukan ada wanita cantik, sangat menarik. Kemudian dia cari tahu siapa itu. Batseba. Dia ternyata istri dari panglimanya, Panglima Uria. Itu
baca cerita itu di dalam Alkitab. Dan Daud gagal mengendalikan keinginannya. Maka nanti dia bikin rekayasa supaya suami si Batseba itu, namanya Panglima Uria, terbunuh. Dan kemudian diambillah ini istri, menjadi istrinya. Dipikirnya semua lancar, nggak ada soal, nggak ada yang tahu, semua cermat dengan rekayasa politik tingkat tinggi. Lupa Daud bahwa ada Tuhan, ada Allah yang mengerti. Maka Nabi Nathan diutus untuk mengingatkan Daud. Anak yang kau lahirkan, itu anak yang nggak benar itu, akan mati. Lalu Daud menyesal. Tapi Nathan tetap mengatakan, akibatnya pedang tidak akan menyingkir dari keluargamu. Enggak tenang, enggak tenang, enggak tenang. Akibat gagal mengendalikan keinginan. Saudara, keinginan mencobai kita, keinginan melahirkan dosa. Dan yang terakhir di ayat 15, keinginan akan melahirkan maut kalau orang tidak bertobat. Beruntung Daud bertobat. Kalau tidak akan melahirkan maut. Hati-hati dengan keinginan kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mengendalikan keinginan pada masa kini tidak begitu mudah ya. Dengan alat seperti ini, Android atau HP yang sangat komplit sekarang, kita tidak hanya gunakan untuk membuka Alkitab atau melihat pujian, tapi kita bisa melihat banyak hal, termasuk iklan-iklan, tawaran-tawaran, ya, kemudian media atau toko online, dan seterusnya. Dan kita kemudian tahu, kenapa? Keinginan kita digelitik. Keinginan kita digelitik. Ini dekat dengan kita. Dan oleh sebab itu hari ini saudara, saya mengajak mari kita belajar untuk mengendalikan keinginan saya, tapi juga saudara, kita belajar mengendalikan keinginan. Ini kaitannya bukan sekedar ekonomi, belanja, ya itu salah satunya, tapi juga terkait dengan berbagai nafsu dalam kehidupan, seperti yang dilakukan Daud dan Daud modern tentu ya, gitu. Berapa banyak? Saudara, saya beritahu, 96 sampai 98 saya pernah belajar dan selesai studi pasca sarjana, dan saya meneliti kehidupan para hamba Tuhan di sebuah denominasi, dan ternyata banyak juga yang jatuh bukan karena dia tidak pandai, pandai, bukan karena dia khotbahnya jelek, menarik, bagus, bukan karena dia kurang tekun, dia rajin, tekun, saudara, bukan karena dia kurang motivasi, dia sangat baik motivasi, bukan karena dia tidak punya wawasan ke depan, dia punya, bagus. Tapi para hamba Tuhan itu jatuh dalam kehidupannya. Ya, salah satunya adalah tidak mampu mengendalikan keinginan. Dan ini sebuah tantangan buat saya, tapi juga buat kita, karena kita semua sebagai orang beriman menghadapi hal yang sama. Nah, oleh sebab itu, mari belajar mengendalikan keinginan. Keinginan yang dikendalikan, sementara kebutuhan kita lakukan sesuai dengan yang seharusnya. Semoga Tuhan memberkati dan Roh Kudus memampukan kita untuk bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan, dan Tuhan menolong kita supaya kita tidak jatuh dosa gara-gara tak mampu mengendalikan keinginan. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah supaya kami mampu mengendalikan diri, mengendalikan keinginan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, berkatilah supaya kami mampu juga
untuk menata hidup kami dan menjadikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan berkatilah. Kami percaya Tuhan Yesus menolong dan menyertai kami. Demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.